Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indian Sofian Hakim. Saya di sini ingin menceritakan tentang kasus Ibu Guru Supriyani. Dalam kasus di Konawe Selatan, Wibowo Hasim, seorang orang tua murid yang berstatus polisi dengan pangkat Ajun Inspektur 2, melaporkan Supriyani ke Polsek Baito. Aibda Wibowo menuduh Supriyani, guru honorer di SD Negeri 4 Baito, memukul paha anaknya dengan sapu ijuk pada 24 April lalu. Akibatnya tuduh Wibowo anaknya mengalami luka. Supriyani dan para guru di sekolah itu telah berulang kali membantah tuduhan Wibowo, baik kepada majelis hakim maupun kepada pers. Terlepas dari persidangan kasus Supriyani yang masih berlangsung, persoalan terkait kenakalan atau ketidaktertiban serta upaya guru mendisiplinkan murid seharusnya tidak masuk ke urusan pidana. Pendapat ini dikatakan Asep Iwan Iriawan, mantan hakim yang kini menjadi dosen di Universitas Trisakti. Menurutnya, guru berhak merespons sikap dan perbuatan peserta didik dalam batas wajar. Asep berkata, kalau orang tua murid tidak sepakat dengan cara mendidiknya yang diterapkan guru, persoalan itu semestinya diselesaikan di sekolah, bukan di kantor polisi atau pengadilan. Jadi semangatnya bukan memenjarakan guru. Jangan semua urusan dibawa ke ranah hukum, ujar Asep. Aparat penegak hukum, kata Asep, semestinya juga mengutamakan prinsip keadilan restoratif saat menangani persoalan semacam ini. Prinsip keadilan restoratif menunjukkan pada upaya penegak hukum mendamaikan terduga pelaku dan terduga korban. Ini bisa diselesaikan dengan melibatkan orang tua murid, guru, dan pihak sekolah, ujarannya. Penyebab kasus ini adalah Ibu Guru Supriyani diduga menganiaya anak polisi. Undang-undang yang didapatkan oleh Ibu Supriyani itu undang-undang yang mengatur penganiayaan anak adalah Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Sanksi dan solusi terhadap Ibu Supriyani adalah, oleh karena itu, terhadap terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana. Unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti. Sejumlah atasan lain melatari tuntutan ini, termasuk sikap sopan terdakwa selama persidangan serta fakta bahwa ia telah mengajar sebagai guru honorer sejak 2009, memiliki 2 anak dan tak pernah dipidana. Jaksa juga menunjukkan putusan Mahkamah Agung nomor 1554 PID 2013 yang menyatakan guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap muridnya. Setelah sidang, Supriyani mengaku senang mendapat tuntutan bebas, namun ia menegaskan kembali, saya tidak pernah melakukan pemukulan tersebut. Penasehat hukum terdakwa rencana akan membacakan pembelaan saat sidang lanjutan yang dijadwalkan pada Kamis 14 November. Sebelumnya, Persatuan Guru Republik Indonesia menyebut terdapat perlindungan yang timpang antara murid dan guru. Walau tak memungkiri terdapat sejumlah guru yang melampaui batas saat mendidik muridnya, Persatuan Guru Republik Indonesia menganggap para guru juga kerap terdapat perlakuan buruk akibat profesi mereka, termasuk penganiayaan. Kesimpulan dari berita tersebut adalah, yang pertama, setelah dilakukan penyelidikan dan mediasi, pihak Supriyani diminta membayar denda 50 juta, namun pihak sekolah hanya menyanggupi 10 juta. Kasus ini dilanjutkan dan Supriyani ditahan, namun kemudian dibebaskan setelah Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menangguhkan penahanannya. Yang kedua, pada sidang eksepsi, majelis hakim menolak
bantahan kuasa hukum Supriyani terhadap dakwaan jaksa. Yang ketiga, pihak kuasa hukum Supriyani mengajukan waktu untuk pembacaan pembelaan. Yang keempat, Polda Sultra memeriksa 6 polisi dari Polsek Baito dan Polres Konawe Selatan terkait dugaan permintaan uang sebesar 50 juta terhadap Supriyani. Yang kelima, Bupati Konawe Selatan mencopot Camat Baito Sudrasono Mangidi yang secara terbuka menunjukkan dukungan untuk Supriyani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.